Jakarta itu keras, kiasan yang mungkin benar adanya. Baru-baru ini Kementerian Kesehatan mengungkap 1,5% orang dewasa di Jakarta mengalami depresi. Lalu apa yang membuat banyak orang tinggal di Jakarta depresi? Ibu kota dengan segudang impian warga yang tinggal di dalamnya. Pusat perputaran uang terbesar, harapan hidup layak berlimpah harta bagi jutaan warga. Tapi di balik itu semua, ada fakta mengejutkan. Kementerian Kesehatan mengungkap ada 1,5% warga mengalami depresi. Angka ini melebihi angka rata-rata nasional 1,4%. Bahkan tes terbaru dari 365.730 orang yang mengikuti screening kesehatan jiwa dalam program cek kesehatan gratis, ada 10.973 atau 3%-nya terindikasi depresi. Tidak disebutkan apa penyebabnya, tapi ada berbagai faktor penyebab depresi. Tuntutan gaya hidup sampai tuntutan ekonomi bisa menjadi faktor depresi di ibu kota. Yang mana mungkin dari sisi gaya hidup, tuntutan, kemudian kalau kita bilang kita di jalan macet aja bisa stres dan depresi gitu ya. Tadi mungkin anak ke sekolah aja terlambat, stres juga gitu ya. Seorang ayah yang habis di PHK misalnya harus kerja karena tuntutan kehidupannya tinggi, itu juga jadi stres. Ibu-ibu yang uang belanjanya segitu tapi kemudian dia belanja di pasar harganya naik, itu juga membuat dia stres. Jadi sebenarnya kota itu bisa menambah sumber stres atau stresor di mana kita di masyarakat di ibu kota ini memang akhirnya memiliki tuntutan yang lebih dibanding mungkin daerah-daerah yang lebih terpencil. Depresi tidak bisa dianggap sepele. Berbagai risiko bagi penderitanya, mulai dari timbulnya penyakit, gangguan kecemasan, kehilangan gairah beraktivitas, sampai yang terburuk bisa mengakhiri hidup. Depresi bisa diatasi, dimulai dari bantuan di lingkungan terdekat seperti keluarga, atau bisa berkonsultasi dengan profesional ahli kejiwaan. Tapi di luar itu, diri sendiri juga bisa berperan besar mencegah depresi. Kita memiliki waktu diri sendiri untuk kita bisa rileks. Kita tahu apa yang kita mau, misalnya cuma sekedar baca, atau sekedar kita ngopi misalnya ya, atau misalnya kita mau ke salon misalnya ya, tentunya dengan budget yang disesuaikan. Biasanya dengan me time itu kita lebih bisa meregulasi diri kita. Kita tahu apa yang kita mau, apa yang kita miliki, apa yang bisa kita lakukan gitu ya secara realistis tadi. Nah dengan punya me time kita juga menurut saya bisa memiliki energi positif lagi dan bisa akhirnya kembali kemudian menyelesaikan masalah dan atau tadi bersama orang di sekitar kita mencari solusi yang terbaik. Masalah mental tidak bisa dibiarkan berlalu. Pencegahan diperlukan untuk menghindari tingkat depresi semakin memburuk. Tim Liputan Indonesia TV melaporkan.